Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mufti Adam Pranandya, bisa dipanggil Adam. Di sini saya sebagai moderator pada sesi kali ini. Oke, nanti aku akan panggil Bapak Ibu sekalian dengan Digi Millennials seperti itu. Jadi Digi Millennials, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas keikutsertaannya pada acara kali ini. Acara kali ini dihadiri oleh berbagai universitas dan organisasi. Berikut saya akan tampilkan. Organisasinya ada di Di sini ada dari mahasiswi Telkom University, ada juga dari mahasiswa Universitas Diponegoro, ada juga dari karyawan Telkom, juga sekretariat FHCI, selanjutnya ada dari wira swasta di swasta. Terus ada ibu rumah tangga, selanjutnya ada karyawan dari Laina Media Kreativa, terus ada praktisi dan akademisi dari BINUS ASO School of Engineering BINUS University, terus juga ada bankir dari Bank DKI, ada mahasiswa dari Universitas 11 Maret, terus juga ada guru dari SMP Islam Ar-Rahman, pengajar Universitas Atmajaya Yogyakarta, mahasiswa Telkom University, mahasiswi Unpad, dan mahasiswa UNS. Boleh tepuk tangannya, yeay. Terima kasih banyak. Baik, kita balik lagi. Selanjutnya, Digi Millennials, sharing knowledge kali ini akan membahas mengenai how to give a good presentation for teen. Acara ini akan berlangsung kurang lebih selama 1,5 jam, yang akan kita berlangsung dari pukul 15.40 tadi sampai kurang lebih pukul 17.00. Juga tidak lupa mengucapkan sebesar-besarnya kepada tim kreatif Digi Sharing yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Terima kasih. Oke, Digi Millennials, sebelum kita mulai acara sharing knowledge pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk menadahkan tangan, serta menundukkan kepala kita sejenak untuk bermohon doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Penyembuh, semoga para dokter, para medis, serta para sukarelawan yang menangani COVID-19 diberikan kekuatan dan kesehatan selama bertugas. Juga bagi para pasien COVID-19 segera diberikan kesembuhan, serta semoga sehat seperti sedia kala. Dan tentunya wabah COVID-19 cepat berlalu dari negeri kita tercinta dan dari dunia ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya, Digi Millennials, mari kita masuk kepada rumusan masalah yang akan dibahas pada topik kali ini. Nah, kira-kira udah ada yang tahu belum topiknya apa aja nih yang ada yang dibahas? Kira-kira dari Mas Akbar deh, baru datang. Halo Mas Akbar. Halo Mas. Halo. Oh, lagi belum sadar. Ya udah, langsung aja ya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai how to give a good presentation for teen. Berikut submasalahnya yaitu pertama, bagaimana cara menghadapi detik-detik menjelang sidang skripsi. Selanjutnya, persiapan apa saja yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, langkah-langkah tepat dan jitu yang perlu diterapkan pada saat sidang skripsi. Untuk lebih jelas dan detailnya, maka rumusan masalah yang akan dipaparkan tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa itu. Yang sangat luar biasa yaitu Teh Nelly. Boleh tepuk tangannya buat Teh Nelly. Sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan menyampaikan beberapa aturan tanya jawab ketika pemaparan dari narasumber sebagai berikut. Aturan main acara yang pertama adalah paparan terlebih dahulu disampaikan oleh narasumber sampai dengan selesai. Selanjutnya, audiens melakukan mute pada mikrofonnya. Yang ketiga, mohon untuk kamera Digi Millennials dihidupkan ketika bertanya. Selanjutnya, audiens dapat mencatat materi selama pemaparan berlangsung. Dan aturan tanya jawab audiens sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan diajukan secara direct langsung dari audiens. Diberikan pada kesempatan pertama untuk 2 orang penanya dengan cara melakukan raise hand yang terdapat dalam fitur Zoom.
Lalu moderator akan memberitahukan kepada tim kreatif untuk melakukan unmute kepada 2 orang penanya dan mempersilahkan untuk bertanya secara langsung by voice kepada narasumber secara bergantian. Lalu, apabila jumlah penanya direct melebihi dari 2 penanya, maka moderator akan menentukan 2 yang terpilih berdasarkan urutan raise hand. Selanjutnya, para penanya jangan lupa menyebutkan nama, profesi, dan universitasnya. Untuk para penanya berikutnya, kami persilahkan untuk bertanya menggunakan fasilitas chatting dengan menyebutkan nama, profesi, universitas, lalu menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang tersedia pada fitur Zoom. Waktu presentasi pertanyaan dari narasumber kurang lebih 50 menit, dan nanti ketika 10 menit sebelum paparan berakhir, moderator akan memberitahukannya kepada narasumber. Baik, Digi Millennials, akan kami bacakan terlebih dahulu CV singkat dari narasumber kita, Teh Nelly, praktisi dan akademisi sebagai berikut. Oke, dari educational background, beliau bersekolah di Magister Business of Communication Unisba Bandung dan meraih Bachelor of Communication Science di Unpas Bandung. Selanjutnya, certification beliau telah mengikuti Ericsson Professional Coaching atau kita singkat EPC di Florida, USA. Selanjutnya, Master Practitioner NLP di Florida, USA juga. Lalu, Essential License Trainer ELT di MWS, USA. Selanjutnya, Instructional System Design atau ISD. Dan yang terakhir, Grooming Fortune PR Indonesia. Dan selanjutnya kita ke work experience beliau. Beliau adalah dosen Fakultas Komunikasi Bisnis Telkom University dan trainer professional coach di Sikaca Konsultan. Dan yang terakhir, beliau bekerja di PT Telekomunikasi Indonesia sejak tahun 1988 sampai 2019. Baik, langsung saja kita tidak usah berlama-lama. Kita sambut Teh Nelly. Silakan Teh Nelly. Waktu dan silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Baik. Adam, saya manggilnya Digi Milenial, tapi nggak ada yang nggak milenial, nggak apa-apa kan? Oh ya, yes, oke. Jadi kita kita beda, menganggap gitu. Kita milenial ya. Yoi banget. Di sini saya lihat juga ada senior saya, ada teman-teman saya juga. Thank you sudah mau gabung ngabuburit ya. Baik, pada sore hari ini materinya sengaja saya bikin yang ringan-ringan sajalah karena sedang Ramadan juga. Jadi how to give a good presentation 14 ini adalah bagaimana sih sebetulnya kita cara presentasi yang mungkin itu dapat sesuai apa yang kita inginkan. Nah, sebelum itu nanti saya akan perlihatkan share screen dulu ya. Oke. Ini tadi kalau CV udah dikenalin ya. Semua panggilnya Teh Nelly aja ya, biar lebih akrab. Nah, sebentar. Oke. This is materi saya, how to give a good presentation 14. Jadi dalam kesempatan pada sore hari ini pengen share apa yang saya pernah jadi juga mahasiswa, jadi penguji juga pernah, jadi intinya adalah kita mau sharing aja ya. Namun sebelum itu saya mau kasih outline dulu. Nah, outline kita pada sore hari ini ada 5 tahapan ya, ada introduction, ada persiapan, ada presentasi, ada tanya jawab presentasi, dan kata penutup ini semuanya adalah tentang presentasi. Namun sebelum itu, tampil di depan publik atau di depan audiens adalah suatu hal tantangan tersendiri. Bagaimana kita mengendalikan emosi kita, nervous kita
untuk bisa tampil dengan intonasi suara yang tidak terlihat nervous, tatapan mata yang tenang, kemudian bagaimana gestur kita ya. Nah, untuk itu saya ingin stop share dulu. Saya ingin semua rekan-rekan boleh ditampilkan nggak ya, Adam? Semua rekan-rekan. Tidak screen, maksud saya lihat semua teman-teman. Oke. Saya ingin teman-teman semua fokus. Ya, saya ingin memunculkan pertama adalah self confidence. Saya akan bermain yang namanya mastery walk. Mastery walk itu apa? Mastery walk itu adalah bagaimana saya ingin mencapai satu tujuan dengan percaya diri yang tinggi. Ya. Nah, pertama-tama adalah boleh nyiapin kertas, boleh siapin kertas ya. The first, sebelum saya ke mastery walk, nah jadi tahapannya sebelum kita mau presentasi, sebelum kita tampil, ada satu hal yang perlu ditingkatkan yaitu self confidence atau rasa percaya diri kita. Yang pertama adalah siapa dirimu. Dah, Pak Harun misalnya, Pak Harun Trianto ya. Kayak Pak Harun saya kenal deh, Pak Harun dari FAC bukan? Bukan ya? Pak Harun. Wah, di mute ya. Pak Harun Triantoro, maaf, dari mana Pak Harun? Dari Bandung, Bu. Dari Bandung. Oke, Pak Harun. Nah, sekarang misalnya Pak Harun sudah paham, oh saya seorang laki-laki, Pak Harun. Namanya Pak Harun. Ya, jadi kita kenal dulu, kita mulai ke diri kita dulu sendiri. Pertama itu. Yang kedua, beri karakter yang positif buat diri kita. Kenapa? Ketika saya bilang saya seorang yang emosional, dan itu akan menjadikan saya emosional. Kalau saya bilang, saya nggak bisa, saya bodoh deh, dia lebih pintar. Itu otomatis saya akan membuat saya bodoh. Jadi berikan karakter yang positif, kayak respect. Oh, saya respect terhadap orang lain. Toleransi terhadap orang lain. Saya seorang yang semangat. Saya seorang yang suportif. Tumbuhkan itu dalam diri. Jadi, untuk memunculkan self-confidence adalah tumbuhkan karakter yang positif. Jangan yang negatif. Ya. Nah, setelah itu, dah nih, saya tahu nama saya Budi atau nama saya Nelly. Saya punya karakter positif yang semangat. Nah, oke. Nah, selanjutnya, sampai umur saya sampai sejauh ini, di dalam sepanjang umur kita, tidak mungkin kalau kita tidak mempunyai sebuah prestasi. Prestasi apapun itu. Prestasi mulai dari hal yang kecil. Jangan berpikir prestasi itu, wah saya harus juara, IP saya bagus. Enggak. Prestasi saya pernah membantu ibu saya mengantar ke rumah sakit. Prestasi saya telah mengantar adik saya sekolah. Atau mengerjakan pekerjaan rumah, membantu ibu, atau menjaga adik. Itu semua adalah suatu prestasi. Jadi jangan mikir prestasi itu harus jadi menteri. Menteri juga kalau tidak ada stafnya, presiden tidak ada menteri juga tidak akan menjadi seorang presiden. Nah, itulah. Jadi hal-hal yang kecil bisa membuat kita bernilai atau bervalue. Selanjutnya apa? Nilai itu manfaatnya buat diri saya dan orang lain, adakah itu? Nah, kalau sudah kita temukan, kita punya percaya diri. Minimal kita rasa percaya dirinya sudah tumbuh. Nah, sekarang saya ingin cerita gimana itu mastery walk. Ya. Mastery walk adalah suatu tahapan di dalam dunia coach ketika kita lihat satu titik. Satu titik ya. Coba saya ingin semuanya fokus, pejamkan matanya. Kemudian silahkan kita fokus ke satu titik. Misalnya, saya ingin lulus sarjana tepat waktu. Misalnya. Ya, karena ini 14 ya judulnya. Lihat titiknya di depan. Satu titik yang putih yang membahagiakan. Jadi jangan membayangkan kalau kita mau sidang presentasi untuk skripsi, jangan bayangin dulu wajah dosen yang seram, pertanyaan, jangan. Kita lihat adalah ujung titik bahwa kita akan lulus. Di depan.
pejamkan mata kita di titik awal, belum masuk ke kotak. Ada 3 kotak yang mesti kita lalui. Kita masih di luar kotak dan kita akan menuju satu titik yang cerah. Bayangkan ketika rekan-rekan Digi Milenial menggunakan toga. Bahagianya. Langkah maju ke satu, masih agak semrawut, bayangannya masih agak buram, tapi pastikan saya akan mencapai itu dalam 4 tahun. Syukur-syukur alhamdulillah bisa cum laude. Masalah apapun bisa dilalui dengan Mastery Walk ini. Next, maju satu langkah, makin terang, makin bercahaya ketika saya bisa membahagiakan semua orang ketika saya lulus sarjana tepat waktu. Makin luntur hal-hal yang negatif karena saya melihat suatu langkah yang positif di depan. Langkah ini kotak kedua. Langkah ketiga maju makin pudar, makin terang, makin lihat cahaya di depan bahwa saya akan mencapai tujuan saya dan rangkulah langkah ketiga, ambil bayangan itu, tanamkan dalam pikiran kita bahwa saya akan lulus ujian tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. So, itu adalah introduction dari saya, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri dan bagaimana ada nilai dalam diri kita ini. Ya, oke. Selanjutnya saya mau share screen. Jadi itu tahap menumbuhkan self-confidence, apapun masalahnya. Misal sedang semrawut, sedang pusing, fokus saja dulu. Saya juga ajarkan tarik nafas 3 kali 7. Ketika sebelum memulai apapun, setelah berdoa kita tarik nafas, tahan 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik nafas kembali. Dari hidung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan dari mulut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir tarik nafas lagi dari hidung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Alhamdulillah. Ya. Sekarang kita share screen kembali. Oops, sorry salah. Ya. Sudah tampilkah? Dulu. Oh, bentar. Ya. Udah. Ini ya. Sudah tampakkah? Ya. Oke. Saya ke selanjutnya ya. Sekarang tadi kita tahap ke introduction. Sekarang saya masuk ke tahapan, saya waktunya 50 menit ya, Mas Adam. Iya, betul. Ya, oke ya. Jadi tadi ini nanti kan di-share juga ya materinya, silahkan. Jadi sebelum kita jauh melangkah, kenalilah diri kita sendiri dulu, seperti apa diri kita. Kedua, siapa namamu. Ketiga, berikan karakter yang positif. Kemudian, prestasi apa yang pernah dilakukan. Ya. Nah, sekarang tadi kita belajar yang namanya Mastery Walk. Nah, selanjutnya adalah tahap persiapan. Preparation is the key. Persiapan itu adalah kunci. Ini benar-benar harus difahami bahwa kalau kita akan melakukan sesuatu hal, apalagi suatu hal yang besar, tidak menggunakan persiapan, hanya berdasarkan catatan-catatan kecil yang terpisah-pisah, atau kita tumpukan semua memori itu di dalam otak kita. So, itu akan, jadi kalau kita contohnya ngapalin ya, saya suka bilang sama anak-anak mahasiswa, kalau besok mau ujian, jangan ngapalinnya malam ini. Karena apa? Karena apa yang sudah dihafalkan sebelumnya itu akan tertumpuk-tumpuk, gitu, akan nutup. Jadi malah lupa. Jadi akan yang kemarin sudah dihafalkan akan ketumpuk sama yang baru. Sehingga kalau besok mau ujian sudah rileks saja malamnya, ya dengerin musik gitu. Jadi jangan dibebani kalau besok mau ujian atau presentasi, paling tidak dibaca-baca saja, gitu ya. Nah ini adalah tahap yang kedua, preparation. Kenapa harus ada? Karena memang detik-detik kita merasakan semua ketika kita mau ujian, presentasi di kelas, atau mau sidang apapun, presentasi, saya pernah mengalami itu, kita semua, apalagi yang senior, sudah pasti mengalami di kantor bagaimana kita mau presentasi, deg-degannya kayak apa, tapi
tahapan ini tidak bisa kita lewati dan harus dilakukan. Tingkat stresnya itu bisa bikin orang ke toilet bolak-balik, bisa jadi mules gitu ya. Dan orang ngomong apa biasanya jadi nggak kedengeran saking nervousnya ya. Nah, tahapannya adalah pastikan rekan-rekan membuat checklist. Jadi buatlah checklist. Apapun itu kegiatannya. Kalau saya mau mengajar, saya akan checklist dulu besok itu apa yang mau dilakukan. Nah, kalau ini karena presentation 14, pastikan rekan-rekan tahu ruangan ketika Anda mau melakukan presentasi di mana. Ini yang kadang-kadang kita lalai, jadi datang itu mepet. Jadi sudah misalnya jam 8 kita datang 7.45, itu bikin nervous ya. Karena ada kadang-kadang hal-hal yang di luar dugaan, unpredictable, kita nggak siap gitu ya. Pastikan juga jam berapa rekan-rekan akan melaksanakan sidang skripsi atau presentasi. Misal jam 10, ya datanglah jam 9 atau paling telat 9.30. Ya. Siapa saja pesertanya? Siapa audiensnya? Ya. Jadi kita you have to know siapa audiens, siapa kelompok saya dalam kita mau skripsi itu misalnya berempat, siapa saja gitu, cari tahu. Kemudian yang pastikan audiensnya atau dewan penguji itu siapa. Kenapa pentingnya itu? Untuk mengetahui karakter setiap penguji atau setiap yang hadir itu, misalnya 4 orang penguji, ini gaya nanyanya seperti apa, yang satu seperti apa, supaya tahu, supaya kita lebih siap. Ya. Kemudian yang perlu dilakukan lagi adalah bawa konektor to VGA atau HDMI. Di dalam setiap bawa laptop, bawalah itu. Jadi ketika dalam situasi itu infokusnya ternyata VGA, kita sudah siap. Infokusnya HDMI sudah siap juga. Jadi pastikan itu kita membawanya. Kemudian buatlah backup data beberapa kali. Saya selalu membuat misalnya satu di laptop, satu di USB. Kalau memang ada laptop lagi, satu di rumah, saya save lagi ke laptop yang lain. Apa gunanya? Ketika berlangsung, kalau misalnya Infokus tidak adaptable dengan laptop kita, itu sangat bermasalah. Jadi beberapa kali saya nguji, ketika akan dipasang, kalau nggak karena kabelnya, kalau udah MacBook, pasti bermasalah. Ada masalah biasanya MacBook itu kalau nggak sesuai gitu. Ada HP, ada Asus, ada MacBook, dan itu sangat berlainan kan satu sama lain. Jadi pastikan kita membuat backup. Yang sering saya lihat adalah ketika sudah tidak bisa berhasil laptopnya, kemudian pakai laptop teman. Nah itu format sudah berubah gitu ya, amburadul gitu. Data-data kita performnya jadi tidak memuaskan karena tidak sesuai format tampilannya. Kemudian kalau bisa lagi membawa laser pointer karena itu memudahkan kita dalam pindah-pindah halaman, juga menunjukkan mana yang penting ya. Kemudian, nah satu lagi tips saya untuk checklist ini adalah untuk persiapan rekan-rekan yang akan presentasi, buatlah ringkasan atau resume dari yang akan dibawakan terpisah dari yang akan ditampilkan. Jadi pastikan rekan-rekan biasanya kalau bawa buku skripsi, di dalam buku skripsi itu sudah saya beri label merah, kuning, ini bab 1, pasti kalau ditanya ini ke sini, nah itu adalah kunci-kuncinya ketika, jadi rekan nggak usah nyari halaman berapa, jadi sudah ditandai oleh label-label, ya ada tag gitu ya, warna merah, kuning, hijau, itu saya suka pastikan itu di dalam skripsi atau saya punya resume tersendiri, sehingga ketika penguji menjawab, saya bisa dengan cepat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian jangan juga membentuk presentasi anak-anak, mohon maaf, biasanya milenial itu adalah satu suka membuat dalam bentuk PDF ya. Tapi pastikan ketika rekan-rekan presentasi yang memang memerlukan sesuatu tampilan yang baik, buatlah dalam bentuk PPT sehingga mudah untuk dilakukan perbaikan. Kemudian saya masuk ke materinya. Ya. Modal utama rekan-rekan menguasai materi, modal utamanya adalah lalui langkah-langkah ini ya. Pastikan, rekan-rekan pastikan judul. Proposal setelah judul pasti mengajukan proposal. Ini contoh aja ya, saya nggak tahu kalau di universitas lain atau di tempat lain seperti ini, hanya contoh saja.
Biasanya kalau sudah judul, proposal, kajian, lakukan penelitian, tulis hasil penelitiannya, lakukan bimbingan, revisi dan pelajari. Nah, itu buatlah sendiri semua. Dan ini modal utama Anda untuk presentasi. Kalau ini Anda lakukan dibuatkan orang lain, Anda tidak akan pernah menguasai materi itu. Karena apa? Ketika saya mengetik, ketika saya membuatnya sendiri, saya akan hafal kata per kata. Letak posisinya ketika itu pindah halaman, itu saya hafal. Oh, ini kemarin pindah ke sini. Tapi kalau itu dibuatkan, Anda tidak akan pernah paham tulisan orang lain. Nah, oke. Nah, kenapa sih judul perlu menarik? Karena biasanya kalau audiens, kalau judul-judulnya tidak begitu fenomenal gitu, tidak menarik, yang uji itu suka males gitu ya. Kadang-kadang adanya asal, tapi kalau ada sesuatu yang menarik, yang membuat orang mau mendengarkan, itu adalah dari satu judul yang unik gitu ya. Jadi langkah awal itu dari judul. Saya judul untuk pernah juga 5 kali ganti judul karena memang judul itu sangat menentukan ke belakangnya materi skripsi kita ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan target dalam hal ini. Mau diselesaikan kapan? Jadi ada action plan ya. Mau diselesaikan kapan? Saya mau nyelesain skripsi saya. Kapan? Kasih target. Kalau Anda tidak mempunyai target dalam bekerja atau mengerjakan sesuatu, Anda tidak punya achieve yang pasti. Jadi kalau kasih target, caranya seperti apa? Nah, saya bikin time plan yang gampang-gampang aja lah, nggak usah yang ribet-ribet. Ketika validasi skripsi ini mundur, Anda males dari Februari, Anda mengunjungi, misal contoh aja ya, nomor 2, males ketemu pembimbing aja. Anda mundur aja dari minggu keempat, minggunya Maret atau ini akan muncul sendiri nanti mundur semua ini ke belakang dan Anda akan lihat. Nah, tempelkanlah timeline ini di posisi yang selalu Anda lihat. Boleh di dinding, boleh di meja kerja, boleh dimanapun. Kalau Anda malas buka laptop, paling tidak Anda lihat ke dinding. Aduh, hari ini saya ngerjain ini. Nah, ini tempel yang gede di dinding selama Anda belum lulus atau belum achieve, jangan dicabut dulu. Gitu ya. Jadi, biarkanlah timeline ini menjadi panduan untuk mengerjakan sesuatu yang akan dituju. Ya. Dan patuhi, kita harus disiplin. Kalau misalnya molor, oh berarti saya molor ke sini. Kasih tanda merah. Milestone-nya kasih tanda merah. Oh, berarti saya terlambat. Berarti semua mundur ke belakang. Nah, ini yang harus kita disiplin. Nah, gimana sih kalau ingin presentasi itu dinikmati oleh yang melihat gitu atau mendengar? Kadang-kadang saya sebagai penguji gitu agak boring atau bosan kalau lihatnya itu tulisan kayak gini nih, before narasi. Lebih baik mungkin buatlah dalam bentuk gambar ya, kata kuncinya apa, buatlah gini sehingga ada before and after ya. Jadi ada kalau ini before-nya narasi, kita buatlah seperti ini karena ini akan jauh lebih menarik dan tertantang untuk melihat. Next-nya, nah untuk presentasi skripsi itu buatlah sesimpel mungkin. Kuncinya ada 2. Sederhana namun jelas. Sederhana itu menurut saya adalah singkat, mudah dipahami. Jelas itu misalnya, PPT itu jangan begini. Misalnya warnanya udah soft, tulisannya putih. Atau tulisan background-nya sudah gelap misalnya, tulisannya abu juga gitu ya. Jadi tidak terbaca gitu ya. Atau fontnya italic, miring-miring hurufnya. Jadi mau buat bagus tadinya, tapi tidak bisa dibaca oleh penguji misalnya ya. Jadi buatlah sesimpel mungkin, singkat, mudah dipahami, jelas penggunaan background-nya, warnanya, fontnya harus mudah dibaca. Next-nya, total waktu itu biasanya di dalam sidang skripsi itu biasanya memakan waktu 1 jam. Ya. Tapi presentasi itu biasanya 10-20 menit, tapi rata-rata 15 menit. Nah,
15 ini mau nampilkan apa? Gitu ya. Nah, 15 menit ini kira-kira kita mau ngapain gitu kan. Jadi kalau normal 1 jam, itu biasanya 45 menit tanya jawab. Jadi presentasinya sekitar 10-20 menit. Nah, kita mau ngapain sih? Memanage waktu. Time management kita seperti apa? Nah, tips-tips dari saya adalah kalau akan menampilkan presentasi dalam waktu 10-20 menit atau kisaran 15 menit, gini. Ini rumusnya saya ya. Jadi kalau kita diberi waktu presentasi 15 menit, jangan memberikan presentasi yang berpuluh-puluh slide, 40 slide, 30 slide. Nanti khawatirnya adalah tidak nyampe ke waktu kesimpulan atau yang diinginkan, baru sampai misalnya bab 2, bab 3 sudah habis waktunya gitu. Ya. Jadi pastikan saya punya waktu hanya 15 menit. Pastikan juga kalau 15 menit anggaplah itu 15 halaman sudah termasuk cover, nama dan terima kasih. Jadi waktu 15 menit itu anggaplah 1 menit 1 slide. Nah, jangan terlalu berpanjang lebar di dalam introduction CV kita. Biasanya kalau presentasi kita juga ada yang menyebutkan CV kita atau di dalam presentasi perkenalan, misalnya dengan suatu organisasi. Biasanya kita akan terpaku kepada CV kita. Kita membacanya lama gitu, berulang-ulang. Nah, buatlah CV yang simple, yang mudah orang pahami dan diingat. Ya. Resumekan dari mulai bab 1, 2, 3, 4, 5, itu bikin resume tersendiri, seperti tadi saya bilang di awal. Jadi tidak perlu membuka bab 1 dari skripsi yang setebal itu. Buat saja sendiri. Di sebelah kita taruh, oh ini adalah bahan untuk saya presentasi ini. Bab 1 sudah diresumekan, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Data berupa. Nah, biasanya presentasi-presentasi itu kalau data-datanya yang banyak itu ditaruh saja di tabel, gambar, taruh-taruh di belakang, tapi tetap ada di kita. Jangan lupa juga, rekan-rekan yang mau sidang skripsi, bawa buku-buku referensi. Karena apa? Buku-buku referensi itu kadang-kadang ada dosen yang nanya, buku referensinya coba lihat mana yang digunakan. Nah, jadi pastikan ketika sidang skripsi itu, bawalah buku-buku yang Anda gunakan sebagai referensi. Kadang-kadang dosen itu ada yang juga menanyakan buku-buku referensi yang Anda pakai. Karena khawatirnya adalah tidak baca buku tapi copy-paste dari Google, gitu ya, dari Mbah Google itu. Jadi pastikan kita membawa buku-buku. Dan jangan lupa juga di dalam materi presentasi Anda, link-link Anda yang tampilkan ketika Anda perform, ketika ada presentasi, pastikan link-link yang misalnya ada video itu tulislah courtesy YouTube. Jadi ada linknya dari mana. Kalau ambil dari YouTube, tulislah link-link itu ya. Bisa di daftar pustaka, tapi kalau ketika presentasi itu juga ada video yang Anda tampilkan, ambillah sumbernya dari mana. Ya. Kemudian yang paling menarik adalah kalau bentuknya ya, saya kasih contoh ini aja ya. Misalnya contoh aja ini your perfect slide title, misalnya ini seperti ini. Ini lebih menarik ketika kita bicara angka. Kita bicara angka lebih menarik kalau kita tulis dalam bentuk narasi. Jadi kalau kayak ini kan udah kelihatan, oh ini saya butuh 23%, 30%. Jadi kalaupun bilang angka, ini akan lebih mudah ketika kita menampilkannya dalam sebuah grafik atau gambar. Nah, jadi minimalisasi penjelasan berbentuk narasi. Ini untuk slide. Nah, ini yang penting. Ini penting sekali buat teman-teman. Jangan malas ya. Jadi kadang-kadang kita kelupaan. Padahal ini penting. Lakukan latihan presentasi skripsi dengan baik. Jadi gini, kalau saya mau misalnya besok saya ada MC misalnya, jadi MC gitu. Dulu gitu. Saya selalu latihan di depan cermin. Gunakan pakaian yang mau kita pakai besok, kita coba dulu. Kita bicara, tutup deh kamarnya, tutup. Terus kita lihat gaya kita di depan cermin itu seperti apa. Pertama kali Anda akan malu. Kok gini ya wajah saya? Kok senyum saya kayak gitu ya? Nah, itu memang wajar. Jadi lakukan itu
dalam 1, 2, 3 kali ketika Anda mulai sebelum tampil di depan umum, sebelum tampil di depan Dewan Penguji, sebelum presentasi dalam bentuknya sendiri. Jadi latihan depan cermin, kemudian di video. Di video tuh, pakai handphone, taruh aja depan kita. Kemudian rekam juga suara kita, audio kita. Nih suara saya mengingatkan buat rekan-rekan bahwa di dalam presentasi itu diperlukan juga suatu intonasi, artikulasi, parasering. Jadi kalau intonasi itu bagaimana nada Anda tinggi rendahnya, artikulasi itu kejelasan Anda A, I, U, E, O. Nah, itu latihan. Ya, A, I, U, E, O. Jadi, kalau di milenial sekarang memang ada kecenderungan untuk berbicara cepat, sangat cepat, memang karena pola pikir mereka sangat cepat. Nah, untuk presentasi, karena yang menguji belum tentu bisa dengar dengan jelas gitu ya. Latihlah dengan misalnya dengerin musik yang 4/4 iramanya, yang slow. Biasakan itu. Jadi kalau misal kita terlalu sering cepat bicara, terburu-buru, nah itu tuh irama 2/4. Coba biasakan dengerin musik yang 4/4. Tet, 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 tet. Nah, jadi agak melambat. Coba latihan. Dan itu pakai headset boleh, biar kedengeran. Nah, ketika Anda latihan di depan cermin, ini akan menguntungkan. Lihat raut wajah kita. Wajah saya kok nggak senyum ya? Nah, kalau saya senyum, oh seperti ini. Capture, kadang-kadang capture. Oh, saya nggak boleh dong, misalnya membuat tidak tersenyum sama sekali, ini nampak galak. Oh, mata saya itu harus cerah, harus menunjukkan keceriaan. Ya, itu kalau di depan cermin kita akan lihat. Nah, kemudian di dalam kita presentasi bawa timer, kita hitung mundur kan. Nah, jadi kita tahu, oh, saya kelamaan di sini. Saya terlalu lama di sini, gitu ya. Oke. Nah, setelah itu siapkan mental. Dah, I'm ready nih. I'm ready buat mau presentasi. Saya yakin saya sudah siap. Saya yakin menguasai materi. Hilangkan pikiran negatif. Salah satu kecenderungan kita berpikir negatif yang sangat mengganggu dalam kondisi situasi sekarang adalah penggunaan smartphone yang berlebihan. Jadi untuk menghilangkan distract kita ketika kita mau presentasi, coba handphonenya kita off dulu, kita silent dulu dan jangan dilihat dulu. Karena apa? Ketika saya mau presentasi, kemudian saya membaca WA yang nadanya menyudutkan saya, itu akan membuat kita terdistract. Demotivasinya ada. Dan ketika tampil itu akan mempengaruhi. So, sebisanya rekan-rekan ketika tampil, handphonenya minta izin ke orang tua, ke istri, ke anak, ke teman, ke pacar, saya off-kan dulu ya, saya mau fokus. Jadi jangan lihat, jadi kalau saya mau ngajar, saya mau tampil, saya mau MC, saya mau apa, saya udah nggak mau lihat lagi WA. Karena apa? Karena ada hal yang bisa mengganggu konsentrasi saya, gitu ya. Tuh. Kemudian jangan lupa bahwa sebelum kita mulai, pastikan saya berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing dan tarik nafas seperti tadi saya ajarkan 3 kali 7. Ya, itu untuk membuang nervous. Nah, sekarang tahap membawakan. Ya, kalau tadi isi-isinya skripsi persiapan, sekarang gimana sih membawakannya? Membawakan kita akan mulai gitu ya dengan nanti saya kasih contoh. Mungkin rekan-rekan udah tahu, tapi ini bisa dipegang juga template ini, siapa tahu perlu gitu ya. Jadi kalau kalimat pertama itu adalah kalimat yang menentukan Anda ke belakangnya gitu ya. Jadi kalimat pertama sudah ini oke, gestur udah positif, udah yakin, udah bisa, sudah sangat self confidence-nya oke. Kata pembuka pertama itu menentukan juga, karena apa yang membuat Anda gugup adalah ketika semua mata memandang ke Anda, tidak ada suara apapun, karena akan hanya ada suara Anda, dan semua fokus dari
ke Anda dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu yang membuat Anda sangat gugup. Nah, pastikan di awal kalimat Anda membuka, jangan ada kata maaf. Ya, maaf itu adalah membuat tidak yakinnya penguji. Ya, kecuali maaf kalau jatuh, ambil. Menjatuhkan barang, ya itu beda lagi. Tapi jangan bilang, maaf saya hari ini kurang siap karena misalnya saya ada tadi terlambat karena macet. Nah itu udah satu nilai yang mungkin akan menurunkan kredibilitas Anda. Ya. Kalimat pembuka ini biasanya seperti ini. Tapi kalau memang ada contoh lain, ya ini sebagai contoh dari saya saja. Biasanya sih seperti ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji. Sebutkan nama penguji dan gelarnya jangan sampai salah. Jangan salah nama, jangan salah pengucapan, gelarnya juga jangan salah. Doktor, Insinyur, PhD, MEC, MSI, MIKOM, apapun itu, Dokter Randes, Dokter Randa, apapun, jangan salah menyebutkan nama, gelar. Nah, ya, yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan skripsi yang berjudul ini contoh pengaruh tayangan kekerasan di televisi terhadap perilaku anak-anak di bawah umur. Itu pembuka. Ya. Kemudian saya akan berikan 2 contoh kalimat pembuka. Jadi setelah tadi kita Assalamualaikum, sudah mengucapkan terima kasih kepada penguji dan gelarnya. Kita sebutkan juga judul dari skripsi kita apa. Lanjut dengan ada 2 contoh. Contoh pertama adalah ada 3 hal yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Pertama, tentang alasan pemilihan judul yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kedua, tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, subjek penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data. Ketiga, tentang hasil penelitian yang akan memaparkan hasil temuan selama melakukan penelitian. Jadi ini adalah kata pembuka yang Anda sampaikan ketika Anda mau presentasi. Atau untuk bukan saja sidang skripsi, tapi ada hal lain. Jadi mengalir dari Assalamualaikum, salam sejahtera, kemudian mengucapkan terima kasih, judulnya apa. Kadang-kadang para presenter atau para presentator itu lupa menyebutkan judul presentasinya. Ya, nah jadi sebutkan di awal. Kemudian ada 3 hal yang ingin disampaikan dalam presentasinya. Ya, nah ada juga yang begini. Ada contoh kedua, bisa mengambil dari satu kutipan ayat dari bukunya ahli. Anda bisa bilang begini, Everett Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation, ia mendefinisikan difusi sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Lanjutkan, oleh karena itu latar belakang masalah skripsi saya adalah bla 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 bla. Jadi Anda boleh mulai dengan yang ini, ada 3 hal yang ingin disampaikan, atau dimulai dengan satu cuplikan dari ahli buku ya, atau teori yang Anda ambil. Ya. Nah, 2 contoh di atas adalah bentuk pembukaan presentasi, namun pendekatannya berbeda. Kalau yang pertama kita mau menjelaskan pakai poin-poin, yang kedua kita bisa dalam kutipan. Nah, kalau kita mau melanjutkan dengan poin-poin, jadi ada 1, 2, 3, pastikan jangan ada yang terlewat. Jadi jangan ada udah 1, tadi ada latar belakang, rumusan, dan lain sebagainya, 2 apa, 3 apa, nah itu pakai poin. Tapi kalau seperti yang kedua, itu narasi kita ambil dari kutipan sebuah buku, Anda harus terstruktur kata-katanya. Ya, jadi kalau dibuka dengan poin, pastikan tidak ada yang terlewat. Apabila dengan narasi, seperti contoh sebelumnya, pastikan kalimat yang digunakan terstruktur dengan baik. Nah, bahasa ini penting ya. Jadi ingat, karena presentasi adalah formal, sifatnya tentunya adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
gunakan body language, jadi bahasa tubuh dengan sangat meyakinkan ketika Anda melakukan presentasi. Kalau di kelas atau kita ketemu misalnya di kelas bisa saya praktekkan ya. Kita bisa mencoba setiap murid atau setiap peserta itu maju ke depan dan biasanya saya praktekkan gimana dia cara untuk membawakan sebuah presentasi agar lebih menarik audiens untuk mendengarkan karena dengan postur atau gaya tubuh ya. Jadi tangan itu ada di depan, bisa satu megang laser pointer, yang satu pegang spidol. Nah, saya ingin menyampaikan ke rekan-rekan, kalau posisi Anda misalnya ini layar di sebelah kiri Anda, pastikan Anda memegang laser pointer di tangan kiri. Jadi jangan laser pointernya di tangan kanan sehingga Anda bentuknya seperti ini. Nah, pastikan Anda bisa begini aja. Nah, kalau misalnya screen-nya ada di kanan, Anda bisa menggunakan tangan kanan. Nah, jangan juga memegang laser pointer sekaligus memegang spidol. Rata-rata yang menggunakan itu dia double dan ketika mengklik ini muter-muter sendiri, tapi Anda nggak lihat. Gitu ya, ini tekniknya. Jadi pastikan Anda tidak menggenggam dua, ya spidol ya, juga laser pointer. Biasanya karena gugup seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah selesai presentasi 15 menit, presentasi sudah kita berikan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah beri kesimpulannya. Tapi ada juga yang menyampaikan rekomendasi. Jadi kesimpulan saya memberikan rekomendasi bahwa penelitian yang saya lakukan adalah terkait kepada pihak-pihak tertentu dan Anda akan melakukan lanjutan penelitian. Atau Anda bisa memberikan masukan juga kepada yang diteliti itu bagusnya ada seperti ini. Jadi bisa Anda juga memberikan kesimpulan, juga memberikan kesimpulan dan rekomendasi. Ya, dia ada rekomendasi, ada kesimpulan. Oke, next-nya adalah, nah, setelah selesai itu Anda akan masuk ke dalam tanya jawab yang keempat. Jadi kalau udah selesai skripsi, udah memberikan kesimpulan, sudah memberikan rekomendasi, dan itu jangan lupa tahapan itu. Jadi Anda jangan, biasanya mahasiswa itu lupa memberikan kesimpulan dan rekomendasi. Padahal rekomendasi itu juga itu adalah diperlukan karena hasil dari penelitian Anda, rekomendasinya seperti apa gitu ya. Nah, ketika tanya jawab berlangsung, Anda jadilah pendengar yang aktif. Caranya ingat tadi yang saya bilang, pusatkan fokus Anda pada satu titik yang Anda mau. Tunjukkan antusiasme. Ketika saya mendengarkan orang lain berbicara, saya akan maju sedikit badan saya. Condongkan sedikit badan saya, itu menunjukkan saya betul-betul apresiasi terhadap yang mendengar. Tapi jangan ke belakang, badannya jangan dicondongkan ke belakang sambil begini tangan. Ya, nah ini menunjukkan defensif Anda. Ya, jadi kalau Anda sedang melakukan presentasi, pastikan Anda ke depan sedikit. Anda mendengarkan dengan baik pertanyaan. Dan apabila Anda kurang jelas, Anda pun boleh menanyakan kembali. Apakah boleh diulang pertanyaannya? Ya. Selanjutnya, ketika mau menjawab, jangan terlalu terburu-buru. Jangan terlalu terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ambil nafas dulu. Pertanyaannya ini, Anda pastikan bahwa jawaban Anda benar. Ya. Jadi memberikan juga jawaban yang bagus. Jangan, oh ini langsung menjawab. Dipikir dulu sekian detik. Oh ini jawabannya. Nah, jawaban yang penuh keyakinan itu seperti ini. Ya. Jawab yang ringkas kalau memang waktunya terbatas, tapi kalau ada waktu Anda bisa perluas sedikit. Kalau pertanyaannya terkait dengan hasil proses penelitian, maka jawablah dengan proses penelitian. Misalnya pertanyaannya seperti ini. Pada saat penelitian, apa yang dilakukan oleh Anda ketika Anda menemukan rumus ini? Anda boleh menjawab, misalnya contohnya, ketika kami melakukan penelitian di lapangan, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan bahwa responden yang saya teliti adalah melakukan ini. Jadi kalau ditanya dengan proses penelitian, jawablah dengan penelitian. Nah, kalau ditanya teoritis, berikan jawaban yang kuat berdasarkan teori yang Anda ambil. Misalnya Anda merujuk kepada buku yang teori yang saya ambil dari bukunya ini di halaman sekian,
Nah, Anda bisa meyakinkannya seperti itu. Di halaman ini sehingga Anda betul-betul membaca buku itu gitu ya. Nah, dan hasil survei yang saya lakukan, Anda bisa menggerakkan tangan Anda sehingga memberi keyakinan kepada Dewan Penguji bahwa Anda menjawab dengan benar. Pastikan, saya hanya memastikan bahwa penguji itu belum tentu juga sempat membaca seluruh, apalagi kalau satu hari ada 4 yang diuji gitu, belum sempat juga membaca semua. Tapi pastikan penguji itu pasti akan menguji metodologi yang Anda pakai gitu ya. Jadi kalau ditanya proses penelitian, jawablah dengan penelitian Anda. Kalau ditanya teori, jawablah dengan teori yang Anda yakini benar. Nah, hindari kalau ketika ditanya Anda bingung jawabannya. Mungkin begini ya pada saat, nah kata mungkin itulah yang menunjukkan ketidakyakinan, bahkan menimbulkan interpretasi baru. Nah kalau ada mungkin, oh berarti kalau Anda mungkin Anda masih, wah panjang itu. Ya, jadi kata maaf, kata mungkin, itu menunjukkan Anda tidak yakin dengan penelitian Anda. Ya. Next-nya, nah kata penutup yang kelima. Ya, di kata penutup ini, selesai tanya jawab bukan berarti Anda selesai begitu saja gitu ya. Anda harus menutupnya, mengakhiri kata-kata dengan mengucapkan terima kasih kepada penguji yang sudah hadir pada saat itu, dan mohon masukan, kritik, dan saran, dan juga perbaikan-perbaikannya akan segera dilakukan. Nah, jangan lupa setelah selesai, hampiri Dewan Penguji, mengucapkan terima kasih. Ya, saya pikir itu dari sedikit sharing saya untuk teman-teman ya. Jadi bagi Digi milenial, tahapan-tahapan ini sepertinya tidak terlalu jauh dari apa yang nanti akan kalian alami. Jadi dari mulai awal, dari mulai kita harus menimbulkan self confidence dulu, sampai penutup itu satu rangkaian yang tidak terpisahkan gitu ya. Dan patuhi timeline Anda sehingga Anda mengerjakan sesuatu berdasarkan guidance atau petunjuk yang sudah kita tetapkan sendiri gitu ya. Kapan mau selesai itu tergantung kita. Apa yang mau kita achieve itu tergantung saya. Target yang mau saya capai tahun ini apa aja sudah saya rancang. Saya mau ini, mau itu, mau ini. Kita rancang sendiri, tapi kita buat plannya juga. Kalau kita tidak menggunakan plan, pasti kita tidak akan ingat apa yang kemarin terlambat, apa yang harusnya dilakukan minggu ini, kelupaan apa saja. Nah, tapi kalau kita punya time plan atau time schedule atau timeline, itu tentunya rekan-rekan lebih terstruktur dan lebih disiplin dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Mungkin itu dari saya. Nah, biasanya saya memberikan sebelum anak-anak sidang skripsi ya, kelas saya adalah diuji dulu sama saya gitu ya. Jadi supaya mereka self confidence-nya tinggi gitu. Jadi ketika mereka belum perform, saya memberikan pengujian dulu kepada anak-anak yang membutuhkan. Itu mungkin Adam, teman-teman semua yang sudah mau ikut sharing deh pada sore hari ini, experience dan sedikit ilmu yang bisa saya share kepada teman-teman semua, kepada Digi milenial dan pada rekan-rekan seprofesi. Oke, atur nuhun pisan Teh Nelly, boleh tepuk tangannya. Oke, terima kasih. Kita langsung ke sesi selanjutnya ya Teh. Dan ada door prize ya kalau nggak salah ya? Iya betul. Nah, aku pengen ngumumin dulu nih sebelum masuk iya. ke dalam sesi pertanyaan. Jadi gini teman-teman, gini Digi Millennials. Alhamdulillah sudah selesai itu kan pemaparan. Terus sebelum pada sesi pertanyaan, sebelumnya moderator nih mau ngasih tahu kalau ada door prize. Yeay. Ya, ada door prize bagi dua penanya yang terbaik akan mendapatkan sesi konsultasi 1 kali bersama Teh Nelly. So, Digi Millennials persiapkan pertanyaan terbaiknya dan raih hadiahnya. Gitu. Silakan. Oh, Teh Nining sudah? Tadi udah ya? Oke, kepada konsultasinya gratis loh. Oh iya, gratis, benar. Lupa tadi bilangin. Oh iya, maaf. Nining.
Saya bukan milenial Oh, ya. nggak apa-apa. Tanya, Silahkan Teh. Ya, jadi gini, kalau sekarang masa pandemi gini, sidang skripsi pasti kebanyakan pakai Zoom ya. Nah, itu apa tipsnya? Yang kedua, apa namanya, kan nggak berhadapan langsung nih. Mungkin ada godaan, ya. aduh, apa grogi nih di apa stop video aja atau gimana gitu. Nah, apa namanya, mungkin ada tips-tips khusus. Dan yang kedua, tadi kan untuk judul itu harus yang menarik ya. Padahal kalau skripsi itu biasanya kan judulnya kaku gitu. Nah, apakah kita boleh rename menjadi sesuatu yang menarik? Boleh. Untuk menarik perhatian. Oke. Pertanyaan. Makasih. Udah itu aja? Ya. Mau digabung dulu, Dam, atau Langsung aja langsung Teh. jawab? Langsung jawab. Ya. Oh, langsung jawab. Mangga, Oke, Teh. Mbak Nining. Di mana Nining posisi? Di Balikpapan. Balikpapan ya, masih. Nah, untuk masa pandemi COVID-19 ini, ketika suasananya pasti berbeda, nuansanya berbeda. Ya, saya aja ngajar tiap hari ngajar mahasiswa itu effortnya itu lebih besar gitu ya, gangguannya lebih banyak. Ya. Nah, untuk itu kalau misalnya hanya meeting beda nih levelnya, meeting teman, meeting rapat beneran, kemudian skripsi misalnya ya. Nah, saya contohnya ambil karena ini skripsi, judulnya saya ke skripsi. Itu pasti formal kan. Nah, pastikan satu, sinyal dalam kondisi yang stabil. Itu kemarin saya menggunakan akhirnya ada aplikasi yang lain karena ketika saya menguji anak-anak UAS gitu ya, contohnya aja ini ya. Ini mereka presentasi. Itu up and down-nya adalah gangguannya di sinyal mereka masing-masing karena letak daerah berbeda-beda gitu kan ya. Jadi pastikan Anda menggunakan kalau ini memang mau sidang karena memang ada beberapa sidang yang dilakukan, ada beberapa universitas melakukan tetap melakukan sidang skripsi melalui online. Satu, pastikan Anda mempunyai backup. Kalau gagal dengan sinyal yang satu, pakai handphone yang satu. Atau wifi di rumah pastikan stabil ya. Nah, yang kedua, carilah ruangan yang betul-betul tidak noise, tidak bising. Bisa dikunci. Jadi, pastikan Anda memberitahukan orang rumah bahwa saya sedang melakukan ada ujian skripsi misalnya atau presentasi dengan bos. Nah, itu lakukan dengan di ruangan tertutup. Sinyal stabil, ruangan tertutup. Saya ingatkan lagi bahwa kualitas suara, kualitas penampilan presentasi itu kalau pakai Zoom sih gampang ya. Tapi kan Zoom itu berbatas waktu juga gitu ya. Yang saya kendala kemarin mengajar online itu adalah Zoom itu kendala sehingga kita harus pastikan kalau presentasi nih pastikan dengan pihak universitas biasanya kalau Zoom sudah berbayar aman gitu ya. Kalau yang berbayar bisa lebih dari 40 menit. Jadi pastikan kendala-kendala seperti itu, waktu, sinyal, kemudian backup data. Dan itu yang saya ingatkan kembali, Anda banyak latihan lewat cermin. Karena online itu kita bertatapan. Dan itu membuat grogi gitu ya. Biasanya kan kalau presentasi ada jaraknya jauh. Tapi kalau online itu ada groginya itu kadang bertatapan gitu. Nah, kalau bagi yang biasa itu suka menunduk ke bawah. Nah, pastikan Anda latihan di depan cermin, baik itu yang tadi saya bilang, intonasi, artikulasi, kemudian berikan paraphrasing atau pemenggalan di mana kata yang harus Anda tekan, kemudian volume suara kapan Anda harus rendah, kapan harus tinggi. Kalau dia pakai headset, kalau Anda teriak-teriak juga kan terlalu berisik gitu. Jadi pastikan nada Anda di dalam nada yang flat ketika online gitu ya. Itu menjawab nggak nih kira-kira? Sementara sudah. Nanti kalau ada lagi. Yang judul, sekarang saya ke judul skripsi. Nah, yang maksud saya judul skripsi itu bukan berarti biasanya kalau kita tuh minimum 11 kata, 20 lah maksimal, 20 kata di dalam judul. Judul itu maksud saya kasih kata yang unik itu unik begini, supaya tertarik. Ada sesuatu yang berbeda gitu. Jadi misalnya COVID-19 itu udah biasa banget gitu ya.
Tapi ada istilah-istilah di COVID-19 misalnya yang belum kita tahu. COVID-19 adalah ini. Nah, sehingga orang tuh mau tahu, ini apa ya? Nah, kalau misalnya judulnya cuman bagaimana caranya kita menghadapi COVID-19 itu sudah sangat biasa kan. Tapi bagaimana COVID-19 itu bisa menimbulkan efek misalnya orang jadi mau, semua jadi bisa. COVID-19 membuat orang jadi pintar, contoh gitu ya. Nah, sebetulnya itu berat, tapi orang bisa tertarik, oh orang semua bisa jadi masak. Contohnya gini aja, saya kasih judul sesuatu yang tidak biasa, misalnya di dunia komunikasi itu biasanya judulnya tentang CSR. Tapi kalau saya kasih satu judul misalnya, contoh aja karena saya pernah di telekomunikasi, saya contoh aplikasi My IndiHome sebagai sarana untuk strategi komunikasi itu menarik gitu buat penguji. Karena apa itu My IndiHome? Nah, contohnya seperti itu. Ya, itu Mbak Nining. Maksud saya Tips gini, dari saya. maksudnya gini Teh, maksudnya kalau di judul skripsi itu misalnya pengaruh misalnya atau Pengaruh itu pasti kuantitatif, pengaruh bahasa atau apa ya? Pengaruh warna pada tampilan My IndiHome terhadap konsumen milenial. Misalnya judul skripsinya seperti itu. Nah, itu bagus tuh. Nah, tapi itu sudah apakah sudah? Jadi maksudnya unik itu bukan jadi kita gaya milenial judulnya, enggak lah. Jadi maksudnya ada sesuatu yang spesifik gitu, yang tidak bahasanya terlalu umum gitu maksud saya. Jadi di judul itu ada sesuatu yang misalnya tadi tampilan warna pada My IndiHome. Pasti dia akan tanya warna apa ya? My IndiHome itu apa? Gitu. Oh, gitu. Berarti apa namanya? Tergantung dari awal pemilihan skripsi dong Oh kalau. iya, sangat tergantung. Saya 5 kali ganti judul. Saya kira gini, Teh, bisa jadi misalnya kita kan sudah fix dengan judul ini, sudah bikin gitu ya. Ini sekarang sudah menjelang skripsi. Jadi terus kita bisa mengemas judul yang baku tadi menjadi suatu judul yang menarik gitu. Oh bisa nih, bisa, sangat bisa. Jadi yang baku gitu bisa dibuat menarik, tapi tidak keluar jalur lah. Artinya tetap di dalam konteksnya skripsi gitu. Oke, makasih. Ya, sama-sama nih. Ada lagi? Terima kasih Teh Nining. Selanjutnya kita lihat. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Silahkan untuk raise your hand. Barangkali Mas Akbar, mau bertanya Mas Akbar? Atau... Dari mahasiswa? Oh, mahasiswa. Siapa aja mahasiswa di sini ya? Ada Kalam. Oh, ada Kalam. Halo Mas Kalam. Silahkan mau nanya nggak Mas Kalam? Gak mau nanya dia. Ya Kalam, apa kabar? Cukup jalan, Bu. Kalam di mana ini? Di Bogor, Bu. Oh, Bogor. Gimana Kalam? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Coba mau nanya apa Kalam? Enggak sih, Bu. Tadi sebenarnya udah kejawab soal ini, Bu. Artikulasi saya kan kalau ngomong cepat, tapi bener. Ya, menimbulkan ambigu gitu, Bu. Nah, Jadi, itu benar. Tadi udah dijawab dengan mesti dengar musik yang 4/4. Jadi itu contohnya benar ya. Kalam rasain kan? Kalau Kalam presentasi itu sangat cepat gitu ngomongnya. Ya. Itu dan tidak hanya 1-2 orang, tapi hampir ya sekitar 80% anak-anak milenial itu dalam intonasinya cepat sekali bicaranya. Jadi kalau dia menjelaskan sesuatu itu bisa dalam gitu. Dalam 1 menit itu dia bisa mendapatkan ratusan kata gitu. Saya luar biasa juga, berarti dalam hati saya ini syaraf bicara di dalam otaknya itu tinggi banget, cepet banget gitu ya. Jadi itu yang dipelajari. Jadi kalau mau berlatih supaya mengurangi, yaitu dengan tadi Ibu bilang. Jadi biasakan boleh pakai headset, dengerin lagu-lagu yang 4/4, yang slow. Itu mengurangi kecepatan dalam speed kita dalam bicara. Gitu. Oke. Terima kasih Kalam. Ada lagi Kalam? Udah sih Bu, sama ini Bu ya, paling apa? Perihal kita kalau deg-degan itu loh Bu. Jadi
Nah, Kita suka banget di depan, sebenarnya di awal self confidence kita udah bagus nih, udah aman, tapi begitu di tengah-tengah lagi presentasi atau ngomong di depan umum, ada hal yang bikin kita kok gini ya responnya gitu. Dan itu kan suka ada tuh Bu, kayak gitu. Entah anggaplah presentasi depan kelas, tapi respon dari teman-teman di kelas itu nggak sesuai apa yang kita harapin gitu. Jadi ada sedikit demotivasi gitu ya, ada frustasi dikit kok gini ya, responnya nggak pada semangat gitu ya. Nah, hal itu biasa, jadi jangan terpengaruh ya. Jadi ketika Kalam nah itu karena memang kalau boleh dibilang Digi milenial itu juga kurang suka, jujur kalau disuruh dengerin presentasi ya kan, kurang suka. Apalagi kalau bentuknya tulisan narasi panjang-panjang, udah dia nggak ngantuk aja yang ada. Nah, makanya ketika kalian mendapatkan respon itu, pastikan sebelumnya kalian yakin materi tadi itu banyak ke visual atau gambar atau video presentasinya. Presentasi rekan-rekan itu ketika di depan dikasih waktu 10 menit, pastikan penuh dengan full color, penuh dengan warna. Jangan narasi-narasi itu jangan terlalu panjang. Kalian tuh biasa begini ya, mohon maaf. Google, plug, ambil, truk, taruh, PPT. Nggak diapa-apain, langsung gitu dan kalian bacain satu-satu, baca semua. Nah, itu tuh boring benar-benar ya. Dan saya ingatkan juga gitu bagi mahasiswa bahwa originalitas ya. Jadi rekan-rekan pastikan, karena dosen-dosen itu juga dengan mudah sih bisa ngecek gitu ya. Jadi pastikan itu. Yang kedua, jangan patah semangat ya. Jadi kalau sudah di depan, mau apapun yang terjadi, nggak apa-apa. Itulah yang sudah ditampilkan. Pokoknya persiapkan dengan baik, seperti yang tadi Ibu sampaikan. Ada kalau kalian presentasi 15 halaman, latar belakang, objektif. Kalau bukan skripsi ya, latar belakang, objektif, bagaimana deliverable-nya, bagaimana implementasinya, jadi latar belakang, tujuan, implementasi, kemudian evaluasi and control-nya gimana, kesimpulan, saran. Dan harus ada time plan di tengah-tengah, jadi latar belakang, objektif, kemudian implementasi, kemudian ada time plan, kemudian ada evaluation, kesimpulan, dan saran. Udah selesai segitu. Itu untuk 15 menit selesai, 15 slide aja. Ya. Oke. Sudah. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Kalam. Ada lagi? Oke, makasih banyak Mas Kalam, luar biasa sharingnya. Silahkan untuk Digi Milenial selanjutnya yang bertanya. Ada lagi? Dari Mbak Cindy, gimana Mbak Cindy? Ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada. Terus dari Mbak Dewi. Oke. Sisa 12 menit. Ya, benar. Ya udah. Kalau misalnya tidak ada lagi, ya udah. Kita tutup saja acara pada sesi kali ini. Alhamdulillah, rangkaian sesi sharing knowledge pada hari ini sudah terlaksana dengan sangat lancar dan sangat baik. Dari waktu yang sudah kita tempuh, pastinya mendapatkan materi dan ilmu yang luar biasa bermanfaat dari narasumber kita, yaitu Teh Nelly. Yeah, thank you. Semoga materi yang telah disampaikan oleh narasumber, kali ini dapat bermanfaat dan membuat kita tergerak untuk dapat mengaplikasikannya di dalam dunia kuliah maupun kerja nanti. Jadi kami mau memberikan informasi kepada Digi Millennials, mohon maaf. Ini dia. Nah ini, jadi Teh Nelly bersama Digi Sharing membuka coaching klinik bagi Digi Millennials yang berkenan untuk lebih lanjut mendapatkan ilmu pengajaran lebih dalam mengenai ilmu public speaking. Seperti itu. Digi Millennials, jangan lupa juga follow Instagram Digi Live Solusindo untuk mendapatkan informasi Digi Sharing series lainnya yang bermanfaat untuk kedepannya. Oke, selanjutnya aku mohon izin untuk bawa foto bersama sama teman-teman, sama Digi Millennials. Mohon izin untuk semuanya membuka kamera, jadi kami biar ada bukti nyata gitu ya. Silakan Digi Millennials.
Oh iya, mohon maaf. Mari kita foto bersama. Mas Yayan, mohon maaf, tolong buka. Mbak Kasih juga. Oh, udah. Terus Ada Mbak Dewi, Kasih. Yuni. Kok Kasih nggak Mas nanya? Yuni. Iya, Bu. Malu Bu, kayaknya Bu. Enggak, Bu. Udah lengkap semua yang disampaikan, Bu. Waduh, mantap sekali. Mas Harun, Mas Hanif, tolong. Mas Akbar juga. Oke, sudah komplit ya. Mas Akbar sepertinya sedang berkontemplasi. Waduh. Sudah? Oh, sebentar. Mohon maaf. Iya, makasih juga. Mas Ali. Nggak bisa on kameranya katanya. Oke, udah. Mohon maaf, sebentar. Mohon waktu 1 menit. Aduh. Udah. Oke, makasih banyak semuanya. Oh, udah. Nggak kerasa Udah. nih dah. Iya, Thank you terima banget kasih. semuanya. Mohon maaf kalau Makasih misalnya semuanya ada ya. tutur kata yang Thank you. kurang Iya, ataupun terima kasih, Bu. kesalahan kata-kata. Terima kasih Terima Kalam, kasih Teh banyak dari Nining, Gigi Live. dan Makasih juga. semuanya. Terima Iya, Terima Teh kasih. Nelly, makasih banyak. Sampai Ya, ketemu di Assalamualaikum. sharing Terima kasih selanjutnya. Adam, Bu Tanti. Makasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya udah. Assalamualaikum semuanya.